Seperti biasa, admin akan melanjutkan spoiler episode 19. Dan tentunya spoiler ini berdasarkan novelnya, ada kemungkinan akan berbeda sedikit ketika tayang. Oke, mari kita mulai. Di episode 18 sebelumnya, ketika Xiaoyan menyentuh pohon anggur hijau surgawi, pria berpakaian abu-abu di sampingnya langsung menyerangnya, sehingga Xiaoyan tidak bisa menyentuh benda itu. Jangan menyentuh sembarangan jika tidak membeli. Xiaoyan merasa agak geli dengan sikap pria ini. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Siapa bilang aku tidak membeli? Berapa harga benda ini? 400 hari energi api. Pria itu menjawab dengan suara dingin. Apa? Itu terlalu mahal. Xiaoyan menghela napas yang tersendat di dadanya. Meskipun dia membutuhkan benda ini, tapi harganya tidak terlalu masuk akal. Xiaoyan kemudian mencoba untuk menukar dengan sesuatu. Namun pria ini meminta dengan teknik Do kelas tinggi. Aku tidak punya 400 hari energi api. Gitu juga dengan teknik Do kelas tinggi. Xiaoyan mengusap kepalanya dan merasa jengkel. Namun sebelum semua kata-katanya terdengar, aurat pria berpakaian abu-abu benar-benar meletus. Dalam sekejap dia sudah muncul di depan Xiaoyan. Kedua matanya berubah merah saat tinjunya merobek melalui udara. Tapi kata-kata Xiaoyan selanjutnya menghentikan serangannya dengan paksa. Tapi aku dapat membantumu mengusir racun api di tubuhmu. Kamu, apa yang kamu katakan? Kemarahan cerah di mata pria itu redup sedikit saat mulutnya berbicara dengan suara agak gemetar. Aku akan membantumu mengusir racun api di dalam tubuhmu, dan kamu akan memberi ke pohon anggur hijau ini. Bagaimana menurutmu? Melihat keraguan di mata pria itu, Xiaoyan kemudian menjentikkan jarinya. Sebuah gumpalan api muncul. Ini seharusnya bisa membuktikan statusku, bukan? Kejutan muncul di wajah pria itu. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengangguk. Baiklah, aku setuju. Selama kamu benar-benar dapat mengusir racun api di dalam tubuhku, benda ini akan jadi milikmu. Xiaoyan tersenyum sedikit dan melambaikan lengan bajunya. Kemudian dia berjalan keluar dari area perdagangan. Sementara pria itu berbalik sejenak, mengambil semua dagangannya lalu mengikuti Xiaoyan. Sudah berapa lama racun api di dalam tubuhmu? Xiaoyan mengurutkan kening dan bertanya. Sekitar 1,5 tahun atau lebih. Ketika menyebutkan ini, ekspresi pria itu menjadi jelek. Itu benar, aku dipanggil Lin Yan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia kemudian menatap mata memerah Lin Yan dan memeriksanya. Hal pertama yang dia lakukan adalah memberikannya pil roh es pada Lin Yan. Begitu pil obat ini memasuki tubuh Lin Yan, dia bisa merasakan cahaya merah di matanya diam-diam melemah sedikit. Karena pil roh esnya hanya menekan, bukan untuk mengusirnya. Xiaoyan sejenak memperbaiki pil obat cairan roh dingin pencuci sumsum. Tuangkan satu tegas ke dalam baskom besar yang penuh dengan air. Setelah itu, diam dan duduk dan berlatih di dalamnya selama setengah jam. Lakukan sekali setiap hari sampai cairan benar-benar habis. Baiklah, Lin Yan bersemangat sambil memegang botol giok. Selama kamu dapat mengusir racun api di dalam tubuhku, aku akan berhutang budi padamu. Aku tidak terlalu tertarik dengan kebaikanmu. Selama kamu ingat untuk memberikan pohon anggur hijau padaku, itu sudah cukup. Xiaoyan melambaikan tangannya. Sekarang aku akan pergi ke Blazing Sky Sharpening Tower untuk melakukan red. Kamu tidak perlu mencariku selama periode waktu ini. Xiaoyan sekali lagi memasuki lantai 4 bawah menara Blazing Sky Sharpening Tower untuk berlatih. Setelah berlatih 7 hari di sana, dia akhirnya menerobos Dadoshi bintang 8 dan kembali lagi ke gerbang Pan. Tiba di gerbang Pan, Xiaoyan sudah melihat Sun Er, Hu Jie, dan Wu Hao ada di aula. Bahkan Lin Yan juga ada di sana. Lin Yan buru-buru melompat dari kursinya dan bergerak menuju Xiaoyan. Kamu akhirnya kembali, percepat. Pil yang kamu berikan padaku semuanya telah habis. Aku telah menunggumu di sini selama 4 hari. Mengapa terburu-buru? Kamu tidak akan mati hanya karena racun tidak diusir untuk 1 atau 2 hari. Xiaoyan mengabaikan Lin Yan. Dia kemudian duduk di kursi dan bertanya keadaan gerbang Pan selama 7 hari ini. Selama 7 hari ini, awalnya beberapa anggota geng putih masih ada yang datang untuk menemukan masalah. Namun berkat kejadian di dalam Blazing Sky Sharpening Tower, sekarang geng putih tidak berani terlalu lancang.
Selain itu, sudah ada beberapa siswa senior yang mau bergabung dengan Gerbang Pan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia hanya menggunakan masalah lainnya sebagai peringatan, namun benar-benar tidak terduga bahwa ada manfaat semacam ini. Memang ada manfaatnya, namun kekurangannya juga cukup banyak. Lin Yan tiba-tiba berbicara. Selain itu, kamu bahkan telah menyinggung Liu Fei. Kamu tidak boleh lupa seperti apa sepupunya, tombak tiran Liu Qing yang berada di antara 10 besar peringkat kuat. Bahkan bisa dikatakan bahwa hanya ada beberapa ahli yang bisa bersaing dengannya. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah mendengar penjelasan Lin Yan. Dia kemudian mengamati seluruh tubuh Lin Yan dan menemukan titik merah di matanya jauh lebih baik dibanding dulu. Sepertinya obat yang aku berikan padamu sangat efektif. Ya, memang sangat efektif. Aku juga merasakannya. Wajah Lin Yan penuh dengan kegembiraan. Xiaoyan kemudian melemparkan 2 botol obat lagi pada Lin Yan, sementara Lin Yan melemparkan pohon anggur hijau pada Xiaoyan. Baiklah, sekarang aku telah memperoleh hal yang aku butuhkan. Aku juga harus pergi. Lin Yan melambaikan tangannya. Jika Liu Qing datang menemukan masalah denganmu di masa depan, kamu dapat mengirim seseorang untuk memberitahuku. Setelah kepergian Lin Yan, Xiaoyan akhirnya mengetahui masalah apa sekarang yang dihadapi Gerbang Pan setelah Sun Er bercerita. Energi api yang dimiliki Gerbang Pan sudah mulai habis. Bahkan sudah 2 hari ini, anggota Gerbang Pan tidak bisa lagi masuk ke Blazing Sky Sharpening Tower untuk berlatih. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan akhirnya berencana memperbaiki beberapa pil obat untuk dijual. Baiklah, mulai besok aku akan memberikan kalian semua daftar yang berisi bahan obat yang aku butuhkan. Keesokan harinya, setelah anggota Gerbang Pan mendapatkan seluruh bahan obat yang dibutuhkan, Xiaoyan masuk ke ruang rahasia Gerbang Pan dan memulai memperbaiki 3 pil obat, yakni pil pemulihan energi, pil pemulihan tubuh, dan pil roh es. Setengah hari berlalu, dia akhirnya selesai memperbaiki 3 pil obat ini. Secara total, ada 181 pil obat. Melihat begitu banyak pil obat, Sun Er, Hu Jie, dan Wu Hao awalnya terkejut. Mereka segera membawa beberapa anggota Gerbang Pan dan mulai menjual. Hari pertama penjualan obat, Gerbang Pan sudah balik modal. Hari kedua, semua pil obat yang disempurnakan oleh Xiaoyan telah terjual habis. Dan jumlah energi api yang didapatkan Gerbang Pan benar-benar mengejutkan. Sementara itu, di dalam geng obat, lebih dari 10 orang duduk di aula yang luas. Seorang pria mengenakan jubah alkemis duduk di kursi di posisi pemimpin. Di depannya ada 3 jenis pil obat yang dijual kelompok Xiaoyan. Siapa yang dapat memberitahuku seseorang alkemis muncul dalam Gerbang Pan? Rumor mengatakan bahwa pemimpin mereka, Xiaoyan, juga seorang alkemis. Seorang bawahan dengan lembut menjawab, masing-masing dari 3 jenis pil obat ini lebih baik daripada yang kita jual. Mereka juga lebih murah. Pria itu menatap pil obat di depannya dan berkata, selidiki bahan obat yang mereka beli. Kita akan menggunakan 2 kali harga untuk membeli bahan obat yang mereka beli. Selain itu, pergi dan temukan seseorang untuk mengundang ketua Baicheng. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengannya. Sementara itu, saat Xiaoyan mengamati jumlah energi api, 348 di kartu kristal hijaunya hasil dari penjualan pil obat. Suara mengetuk pintu dari Atei terdengar dari luar. Ketua, sesuatu telah terjadi. Orang-orang yang pergi untuk membeli bahan obat saat ini semua telah kembali dengan tangan kosong. Atei berkata dengan marah. Selain itu, saudara-saudara yang telah dikirim untuk menjual pil obat juga diblokir oleh orang lain. Apa? Saat kata-kata Atei terucap, ekspresi dari 4 orang di ruangan itu segera menjadi marah. Xiaoyan membanting meja di tempat dia berdiri, ekspresinya begitu gelap dan dingin. Geng obat ini benar-benar berani untuk menjadi begitu sombong. Mereka bukan dari geng obat, Atei menggelengkan kepalanya. Menurut laporan yang aku terima, orang-orang yang datang membuat masalah tampaknya orang-orang dari geng putih. Geng putih? Xiaoyan awalnya kaget, cahaya dingin segera terlintas di wajahnya. Para bajingan ini, mereka pasti menolak untuk berhenti. Atei, pergi dan kumpulkan semua orang, kita akan pergi menuju geng putih. Setelah semua orang berkumpul, Xiaoyan akhirnya membawa anggota Gerbang Pan menuju tempat geng putih untuk membantai mereka. Segera, akademi dalam yang awalnya tenang kini telah menjadi agak bising. Banyak siswa berlarian menuju di mana geng putih berada. Mereka ingin menyaksikan pertarungan besar antara faksi besar. Kabar buruk, Ketua. Di
Di sebuah ruang yang penuh dengan tawa, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Sosok manusia bergegas dan terburu-buru karena dia berteriak keras. Apa yang terjadi dan menyebabkanmu menjadi begitu panik? Bai Cheng yang berada di kursi pemimpin sedikit mengernyit. Sebelumnya, geng obat telah menawarkan kerjasama dengan geng putih untuk menyerang gerbang Pan dengan imbalan energi yang melimpah. Bagaimana mungkin Bai Cheng tidak senang? Xiaoyan telah memimpin anggotanya untuk datang ke sini. Bai Cheng awalnya sedikit kaget saat mendengar ini. Sesaat kemudian dia tiba-tiba berdiri dan tertawa dingin. Benar-benar tak terduga bahwa bocah ini memiliki karakter yang berdarah. Gerbang Pan bahkan tidak memiliki satu elit Dowling dan mereka ingin bertarung dengan kita. Segera kumpulkan semua orang, Bai Cheng berteriak tajam. Tidak jauh dari pintu masuk geng putih di ruang terbuka. Pada saat ini, ruang terbuka ini yang awalnya kosong, kini sudah dikelilingi oleh kerumunan yang datang dari segala arah. Tatapan mereka terfokus pada dua kelompok yang sudah saling berhadapan. Xiaoyan, apakah kamu berpikir untuk memberikan pukulan pada kami dengan memimpin begitu banyak orang hari ini? Bai Cheng tertawa dan mengejek Xiaoyan. Di belakangnya berdiri Bai Shan, Fu Ao, dan dua orang lainnya. Dari kelihatannya, dua orang ini adalah Dowling. Bai Cheng, kami tidak pernah memprovokasimu, namun kamu telah menghentikan kami dari menjual pil obat. Bukankah ini sudah terlalu jauh? Wajah Xiaoyan agak suram, dingin suaranya dapat dengan mudah dikenali oleh siapapun. Akademi Dalam tidak pernah membatasi pertarungan. Masalah kecil seperti ini setiap hari terjadi. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak memiliki kekuatan. Bai Cheng memutar matanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Sepertinya geng putih telah lupa perjanjian saat itu. Dari kelihatannya sekarang, kalian sebenarnya hanyalah geng kelas 3 tanpa integritas atau wajah apapun. Xiaoyan merentangkan tangannya dan tertawa pelan. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Wajah Bai Cheng menjadi jauh lebih buruk setelah mendengar ini. Selain luar biasa dalam mengandalkan wanita, mulutmu juga fasih. Saat itu, perjanjian memang menyatakan bahwa kita tidak akan secara sembarangan menemukan masalah dengan gerbang Pan. Namun, ini tidak termasuk jika diminta oleh orang lain untuk mengajarimu. Diminta oleh orang lain? Siapa yang memberimu permintaan? Mata Xiaoyan mengeras saat dia dengan dingin tertawa. Aku tidak akan mengatakan apapun. Bai Cheng masih tertawa dingin. Dia memutar lehernya sedikit. Karena kalian semua datang ke sini hari ini, aku pikir perjanjian itu sudah tidak berguna. Oleh karena itu, jangan salahkan geng putihku karena menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menggertak yang lemah. Mengapa kamu tidak datang dan mencoba? Mata Xiaoyan gelap dan dingin. Dia menggerakkan tangannya sedikit dan penguasa hitam besarnya melintas dan muncul. Segera, dua sosok manusia melesat secara bersamaan. Peng, suara dentang logam terdengar ketika penguasa hitam dan tombak bertabrakan. Namun ketika kemarahan di hati Xiaoyan berangsur-angsur melonjak dan sekali lagi bersiap untuk menyerang, suara mengejek yang akrab tiba-tiba keluar dari kerumunan manusia. Dengan kapak darah di tangannya menghentikan Bai Cheng yang akan menyerang. Lin Yan? Xiaoyan kaget saat melihat orang yang datang. Kenapa kamu datang? Masalah yang begitu hidup pada dasarnya telah menyebar ke seluruh Akademi Dalam. Aku secara alami perlu datang dan melihat. Lin Yan mengangkat bahunya ke arah Xiaoyan saat dia tersenyum dan menjawab. Ekspresi Bai Cheng juga berubah ketika dia melihat Lin Yan yang tiba-tiba muncul. Ini terutama setelah dia melihat senyum Lin Yan saat berbicara dengan Xiaoyan. Lin Yan adalah seorang ahli top yang menduduki peringkat ke-10 dalam peringkat kuat. Kekuatannya secara alami jauh melebihi Bai Cheng yang berada di peringkat 34. Lin Yan, ini adalah masalah pribadi antara geng putihku dan gerbang Pan. Kamu tidak perlu omong kosong. Aku berhutang budi pada Xiaoyan. Secara alami, aku perlu membantu mereka. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu hanya bisa meminta kapak api gila di tanganku. Sama seperti Lin Yan akan menyerang lagi, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Ya, itu memang kapak gila Lin Yan. Wajah hijau Bai Cheng segera mengungkapkan kegembiraan saat melihat kelompok alkemis yang telah berjalan ke lapangan. Xiaoyan menatap Han Xian di depannya dengan acuh tak acuh. Senior Han Xian, aku pikir orang yang menyewa geng putih untuk menemukan masalah dengan kami seharusnya adalah kalian, bukan? Alis Han Xian terangkat sedikit. Kalian semua adalah siswa baru, kalian harus taat hukum selama tahun pertama. Mendengar ini, Lin Yan yang akan bertindak segera dihentikan oleh Xiaoyan.
Saudara Lin Yan, serahkan masalah ini padaku. Kemudian Xiaoyan perlahan melangkah maju dan menatap langsung ke arah Han Xian. Aku tahu, kamu takut. Aku akan memutuskan sumber pendapatan kalian. Namun hanya dengan mengandalkan penindasanmu ini, itu hanya akan memiliki efek sementara. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh? Han Xian terkejut setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Itu benar-benar melampaui harapannya. Karena kita berdua adalah alkemis, kita akan bertarung dalam menyempurnakan obat. Jika aku kalah, Gerbang Pan tidak akan terlibat lagi dalam penjualan pil obat. Namun jika kamu kalah, mohon tarik semua hal yang rahasia. Mendengar ini, Han Xian sejenak berpikir. Menurutnya, bukankah taruhannya terlalu kecil? Baiklah, aku setuju, namun taruhannya terlalu kecil. Bagaimana dengan ini? Jika kamu kalah, bukan hanya Gerbang Pan tidak boleh menjual pil obat lagi, tapi kamu juga harus menyerahkan formula 3 pil obat yang kalian jual. Jika aku kalah, bukan hanya kalian bisa bebas menjual pil obat, aku juga akan menyerahkan 5 wilayah tempat penjualan padamu. Xiaoyan sejenak mengurutkan keningnya. Dia tidak berharap bahwa Han Xian akan tertarik dengan 3 formula obat yang dimilikinya. Baiklah, karena kamu memiliki keinginan seperti itu, jika aku menolak, aku kemungkinan akan terlihat lemah. Akhirnya pertaruhan pun disepakati dan berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh akademi dalam. Sementara nantinya, formula obat yang akan mereka gunakan dalam pertandingan adalah formula obat yang dimiliki oleh Tetua Hao, salah satu tetua yang berasal dari Departemen Alkemis. Dia juga nantinya akan bertindak menjadi wasit. Keesokan harinya, Stadion Utara Akademi yang biasanya tidak ada orang, sekarang penuh sesak dengan kerumunan orang sampai penuh. Di kursi utama, ada beberapa tetua sudah hadir, salah satunya Tetua Hao. Tetua Hao yang sudah memegang sebuah gulungan, menyapu tatapannya pada Xiaoyan dan Han Xian yang sudah berdiri di platform batu, kemudian berkata, "Topik untuk kompetisi hari ini secara pribadi dipilih olehku, dan ini akan sedikit sulit. Siapa yang pertama akan membacanya?" "Aku akan memungkinkan senior Han Xian untuk menjadi yang pertama." Xiaoyan tersenyum dan berkata. Han Xian tersenyum samar dan tidak menolak tawaran Xiaoyan. Ketika dia menerima gulungan dari Tetua Hao dan membacanya, alisnya sedikit merajut, ekspresinya menjadi jelek, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika giliran Xiaoyan membaca gulungan formula obat, dia akhirnya tahu kenapa ekspresi Han Xian menjadi jelek. "Tetua Hao benar-benar membuat hal sulit bagi kami. Pil obat 5 lapis ini adalah sesuatu yang bahkan alkemis tingkat 5 biasa tidak akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi." Pil obat tingkat 5? Semua penonton di stadion tanpa sadar terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Hanya pada saat ini mereka akhirnya mengerti mengapa ekspresi Han Xian berubah menjadi jelek sebelumnya.